Halo semua, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Fisiologi Biota Laut Universitas Indonesia. Di video ini, kita akan mempelajari mekanisme sensorik pada penyu. Sebelum mulai, mari berkenalan dengan anggota kelompok kami yaitu Andrew Rizky Prabowo, Aulia Skar Putri, Karen Almira, dan Wina Gabriela. Pertama-tama, mari kita pelajari terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan penyu maupun sensorik. Penyu merupakan reptil laut dan salah satu hewan purba yang masih hidup hingga sekarang. Penyu dapat menjaga ekosistem di laut dengan berperan sebagai predator ikan, krustase, alga, terumbu karang, hingga ubur-ubur. Sedangkan sensorik merupakan kemampuan sistem indera dalam mengenali bentuk rangsangan sehingga tubuh dapat memberikan respon yang tepat. Untuk memahami lebih lanjut, mari simak video penyu berikut ini. Their growth is fueled by their predation of other sea life. Jellyfish, for example, are quite a delicacy. Right now, this female is eating for nearly 200. She's about to lay her eggs and needs to get back to where she herself was born. Jellyfish alone won't be enough to sustain her through this epic migration. Her sharp beak and narrow head are perfect for grazing on sponges. Her insides are immune to the toxins and glassy shards that they contain. She eats thousands of pounds of sponges per year, which perform an important role in her ecosystem, allowing new coral to grow. She has the energy she needs now to make it to the beach of her own birth. Selanjutnya, mari kita pelajari lebih lanjut mengenai sistem indera pertama, yaitu vision atau penglihatan. Pada dasarnya, anatomi mata penyu seperti hewan vertebrata pada umumnya. Bola mata berisi dua cairan berupa aqueous humor dan vitreous humor, serta terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan terluar, lapisan tengah, dan lapisan terdalam. Lapisan terluar terdiri dari sklera yang merupakan struktur tidak elastis yang berperan dalam menjaga bentuk mata, serta terdapat kornea yang merupakan struktur transparan dan berperan dalam refraksi cahaya. Akan tetapi, indeks refraksi cahaya yang diterima penyu bernilai rendah akibat penyu berhabitat di bawah laut. Lapisan tengah mata penyu terdiri atas koroid yang merupakan struktur bervaskular dan berpigmentasi tinggi yang berfungsi untuk refraksi cahaya dan mencegah pantulan internal. Selain itu, terdapat badan silaris dan iris pada lapisan tengah. Lapisan terdalam mata penyu terdiri dari retina yang tersusun atas sel visual dan ganglion, serta terhubung dengan saraf optik mata. Lensa penyu berbentuk spherical, keras, dan tidak dapat berakomodasi dengan baik. Akan tetapi, bentuk lensa mata tersebut ideal untuk meningkatkan nilai indeks refraksi cahaya di bawah laut. Selain itu, penyu dapat membedakan warna hijau, biru kehijauan, hijau kekuningan, dan ultraviolet. Sistem indera kedua adalah hearing atau pendengaran. Diketahui, penyu tidak memiliki kuping eksternal. Akan tetapi, penyu tetap memiliki indera pendengaran yang berupa membran timpani. Membran timpani merupakan thick layer atau lapisan tebal yang terdiri dari jaringan subtimpanal. Untuk sistem kerja dari indera pendengaran penyu dimulai ketika gelombang suara masuk ke dalam rongga kolumella. Gelombang suara tersebut selanjutnya akan ditransmisikan hingga sampai ke membran timpani. Dari membran timpani, informasi yang didapat dari gelombang suara tersebut akan kembali ditransmisikan hingga sampai ke otak. Sistem indera yang ketiga merupakan chemoreceptor. Pada penyu, rongga hidung dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu intermediate region dan juga olfactory region. Intermediate region ini terletak di bagian ventral dan melekat pada vestibulu dan ductus nasofaring. Daerah perantaranya besar dan menempati 3/4 rongga hidung, juga memiliki 2 kantong epitel sensorik yang disebut sebagai organ Jacobson. Lalu, wilayah olfactory berada pada daerah posterodorsali rongga hidung. Ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan intermediate region. Ini dilapisi dengan epitel sensorik tipe kedua, kelenjar Bowman, yang mengirimkan informasi langsung ke bagian utama bulbus olfactorius. Dalam perilakunya, penyu membuka lubang hidungnya dan menggerakkan mulutnya secara perlahan, membuka dan menutup saat berada di bawah air. Hembusan air yang berulang-ulang keluar dari nares eksternal saat berada di bawah air hanya terjadi pada saat penyu aktif dan terjaga, dan dipostulasikan sebagai mekanisme untuk memindahkan air ke atas organ chemoreceptor tersebut. Beberapa studi telah dilakukan atas dasar asumsi bahwa vertebrata yang bernapas di udara tidak dapat mendeteksi bahan kimia di bawah air menggunakan penciuman. Namun, studi berlaku tersebut telah membuktikan bahwa hal ini tidak terjadi pada penyu. Tetapi pada studi ini tidak menjelaskan bagaimana penyu bisa membedakan dan mendeteksi bahan kimia di bawah air menggunakan penciuman. Sehingga masih diperlukannya lagi adanya studi lebih lanjut mengenai struktur anatomi dari rongga hidung dan juga chemoreceptor penyu ini. Sistem indera keempat adalah geomagnetik. Sea turtles have geomagnetic abilities, which serve as an internal GPS.
The turtles have particles of magnetite, a magnetic mineral, in their brains. The magnetite likely plays a role in orienting sea turtles to Earth's magnetic poles, similar to a compass. Geomagnetik merupakan sistem indera yang dimiliki oleh penyu, di mana sistem ini membuat penyu memiliki kemampuan untuk mendeteksi peta magnetik bumi secara tepat. Kemampuan ini sangat memberikan keuntungan bagi penyu, karena menyebabkan penyu dapat bermigrasi ke laut lepas dan kembali ke tempat pantai mereka menetas untuk bertelur. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dan referensi video yang kami gunakan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Rerum Naturalium Mufti Putra Patria dan Ibu Dr. Yani Widiarti selaku dosen mata kuliah Fisiologi Biota Laut atas bimbingan dan arahan dalam pembuatan tugas ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa pencet tombol like ya. Terima kasih.